Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asya fi ummina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wa baraka wasallim alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah para peserta mabrur sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali dalam eh, mabrur online kita di kesempatan hari ini dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan edisi kita yang ke-100. Jadi ini adalah edisi mabrur yang tepat yang ke-100, episode yang ke-100 setelah Masya Allah. tahun lalu mungkin beberapa sudah ya lebih mungkin bahkan ya kita mulai. Saya baru sadar kemarin ketika apa namanya memposting flyernya dan melihat menghitung kembali edisinya dan ternyata ini edisi yang ke-100 alhamdulillah. Semoga Allah memberi keberkahan pada setiap acara mabrur kita dan memberi keistiqomahan bagi kita untuk senantiasa melaksanakan agenda-agenda dakwah ini dan agenda-agenda kita yang lain ke depan insya Allah. Baik, Amin. Amin. tanpa memperpanjang waktu lagi, saya ingin menyapa dulu pemateri kita yang alhamdulillah telah hadir di kesempatan hari ini, Ustadz Suldirga Dini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan di kesempatan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan apa pandangan dasar terkait dengan ekonomi Islam ya, Ustadz ya, yang bagian kedua. Setelah sebelumnya mungkin sudah agak lama ya beberapa pekan sebelumnya kalau tidak salah itu karena kita sempat di apa namanya di berganti pemateri beberapa kali untuk mabrur ini dan di kesempatan ini dalam kajian mabrur untuk pembahasan ekonomi Islam, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan pandangan dasar Islam di bagian kedua. Setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ekonomi kapitalisme ya dan ekonomi sosialisme juga. Baik, karena kita agak terlambat, saya mohon maaf pada peserta yang telah hadir karena kita agak sedikit terlambat ini ada halangan teknis. Saya persilakan langsung saja kepada Ustadz Sudirga untuk menyampaikan materinya. Pada Ustadz. Apa suara saya kedengaran? Dengaran jelas. Oh ya, Ustadz Sudirga dengar? Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu kita, saya persilakan pada Ustadz Sudirga untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan kita rezeki, kemudian kelak akan mematikan kita dan akhirnya akan membangkitkan kita kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dan diistiqomahkan dalam jalan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Salam dan salawat juga kita curahkan ke junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang senantiasa kita akan rindukan dan kita berharap syafaatnya nanti di yaumil hisab insyaallah. Alhamdulillah, asatidz sekalian, insyaallah kita lanjutkan materi kita ya dalam
tema besar perbandingan sistem ekonomi yang mungkin setelah beberapa bulan kita tidak lanjutkan ya, atau belum melanjutkan. Alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan materi yang sempat tertunda ini ya, sampai saya sempat lupa ya sampai di mana materinya kemarin, karena memang ada beberapa kelas yang sebelumnya saya pernah isi dan tidak bersamaan materinya ya. Dan setelah dicek ternyata kita sudah sampai di pandangan dasar ekonomi Islam. Setelah sebelumnya kita memang membahas tentang filosofis ya, secara filosofis seperti apa ilmu ekonomi, sistem ekonomi ya, bahkan kita sudah membahas perbandingan antara ekonomi sosialisme, ekonomi kapitalisme, dan saat ini insya Allah kita bahas terkait dengan ekonomi Islam. Nah, memang kita akan sulit untuk objektif menilai sistem ekonomi atau terkait dengan pembahasan ekonomi di situasi yang seperti sekarang, di mana kita tidak hidup dalam sistem Islam dan di tengah-tengah kita hadir sistem yang diterapkan selain sistem Islam, ya, sistem ekonomi Islam. Nah, sehingga kita perlu keluar dulu dari kotak yang kaku ini ya, karena dengan keluar dari kotak ini kita bisa lebih berpikir secara rasional dan objektif. Karena kebanyakan forum-forum diskusi ekonomi Islam menjadikan ekonomi Islam ini hanya sebagai satu turunan dari atau penyesuaian dari sistem-sistem ekonomi yang lain. Ya, sederhananya seolah-olah sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang non-Islami, ya, atau dalam hal ini kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme, dikurangi riba ditambah zakat, maka jadilah sistem ekonomi Islam. Nah, padahal kita tidak boleh berangkat dari bangunan yang sudah ada, yang dibangun oleh sistem ekonomi yang lain. Nah, kita juga sudah membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi, di mana ilmu ekonomi adalah free value, ya, bebas nilai. Kemudian sistem ekonomi yang memang berdasar pada nilai tertentu. Sehingga dalam pembahasan sakofah, ya, ilmu dan sakofah, pembahasan ekonomi ini adalah bagian dari sakofah. Ya, pembahasan sistem ekonomi bagian dari sakofah, karena dia sangat terkait pada pandangan hidup tertentu, ideologi tertentu, maupun nilai-nilai tertentu. Sedangkan ilmu ekonomi sebenarnya pembahasannya di sains, di ilmu. Ya. Nah, terakhir kita sebenarnya sudah membahas terkait dengan problem ekonomi berdasarkan sistem ekonomi Islam. Kenapa kita butuh membedah problem dulu? Karena ketika kita salah mendiagnosis suatu kondisi, maka obatnya pun akan salah. Ya. Sebagaimana hari ini ada banyak pandangan untuk menilai apa problem ekonomi sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat, tetapi karena perbedaan persepsi terkait dengan masalah, sehingga solusi yang diberikan oleh para ahli, oleh orang-orang yang ingin berkontribusi pada perbaikan ekonomi, itu akhirnya menjadi menyimpang dan bahkan sangat jauh dari apa yang ideal, ya, karena kekeliruan dalam mendiagnosis kondisi atau problem di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita perlu meluruskan berdasarkan sistem ekonomi Islam, ya, problemnya seperti apa. Ya, kalau secara universal kan problem ekonomi itu ya kemiskinan, ya, kemudian ketidakadilan. Nah, akhirnya semua sistem ekonomi berusaha untuk memberikan kontribusi atas
apa yang menjadi problem universal ini. Kapitalisme punya solusi tidak? Punya, ya, atas problematika kemiskinan, ya, atau yang kita sebut dengan kesejahteraan. Nah, juga bagaimana menyelesaikan problem keadilan. Nah, kan problem ekonomi itu berkutat di dua ini saja, antara kesejahteraan dan keadilan. Ya, sosialisme pun punya cara untuk menyelesaikan problematika ini. Ya, itu kita sudah bahas juga ya sebenarnya dalam masing-masing pembahasan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi Islam seperti apa memandangnya? Ya, insya Allah kita akan bahas. Tapi ini kita sudah masuk pada tinjauan Al-Qur'annya, ya, karena memahami problematika ekonomi itu bisa dalam dua perspektif. Ada tinjauan fakta dan ada tinjauan Al-Qur'an, ya. Ketika kita ingin berbicara masalah ya apa faktualnya yang terjadi. Kemudian bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap problematika ini. Nah, dua perspektif ini. Ya, kondisi faktual kita sudah bahas, tapi insya Allah kita akan review juga. Sudah kelihatan? Izin saya share screen ya, Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan. kelihatan. Ya, kelihatan. Yang kelihatan. Kelihatan. Ya. Tolong diinfo juga kalau misalnya slide-nya tidak bergerak. Ya. Kita sudah sampai di slide ke-17. Ya, ini. Ini tinjauan Al-Quran sekarang. Nah, tunggu slide. Slide-nya bergerak ya? Iya, berpindah. Ya, alhamdulillah. Baik. Jadi kita review dulu materi sebelumnya supaya agak nyambung dengan materi hari ini. Dari tinjauan fakta ini masalah ekonomi, perspektif faktualnya, ya, menunjukkan bahwa problem asasi ekonomi bukanlah produksi barang dan jasa, sebagaimana yang sudah didiagnosis oleh sistem ekonomi kapitalisme. Ya, menurut kapitalisme itu produksi. Karena kelangkaan, scarcity barang dan jasa menyebabkan problemnya adalah produksi. Sehingga ketika kita memproduksi sebanyak-banyaknya, maka masalah itu akan selesai. Terus bagaimana mendistribusikannya? Ya, menurut ekonomi ini, menurut John Baptist Say menyebut hukumnya atau teorinya adalah supplies creates its own demands. Ya. Barang dan jasa ini akan menciptakan permintaannya sendiri. Ya, sehingga tidak perlu khawatir, itu akan secara natural terjadi. Ya. Nah, sehingga problem yang asasi menurut sistem ekonomi adalah problem produksi. Namun, ya, berdasarkan kesimpulan kita di materi sebelumnya bahwa problem yang asasi dari ekonomi sesungguhnya adalah masalah interaksi manusia yang terkait dengan barang jasa di tengah-tengah manusia. Ya, jadi bagaimana interaksi terkait dengan persoalan barang dan jasa. Berarti di sini akan menyinggung tentang jual beli bagaimana, sewa menyewa bagaimana, utang piutang bagaimana, ya, investasi, ya. Jadi yang melibatkan antara satu orang dengan orang yang lain. Inilah problem yang terjadi di tengah-tengah manusia. Karena problem interaksi ini yang akan menimbulkan perselisihan, konflik, ya, kesalahpahaman dan seterusnya. Tentu yang akan dituju adalah kesejahteraan dan keadilan. Interaksi ini akan menciptakan kesejahteraan, tidak. Interaksi ini yang selama ini secara faktual terjadi menimbulkan keadilan tidak di tengah-tengah masyarakat. Nah, dengan kata lain, menurut sistem ekonomi Islam, ya, berdasarkan tinjauan fakta, ya, berdasarkan tinjauan faktual, problem asasi ekonomi sesungguhnya adalah di masalah distribusi. Karena distribusi inilah yang tadi menimbulkan
banyak pertentangan di tengah-tengah manusia. Nah, bagaimana problem ekonomi berdasarkan tinjauan Al-Quran? Jadi Al-Quran sudah menyatakan dengan tegas, jika manusia diberi kewenangan untuk menyelesaikan problem interaksi, maka manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan secara adil. Ya. Jadi kalau sistem ekonomi sosialisme, kapitalisme yang mengandalkan kejeniusan manusia, akal manusia yang serba terbatas, maka mereka tidak akan mampu untuk menyelesaikan itu. Adil itu dari perspektif apa? Apakah berdasarkan usia misalnya distribusinya, apakah berdasarkan suku, apakah berdasarkan jenis kelamin, ataukah berdasarkan apapun itu, ukuran-ukuran yang menurut akal manusia itu bisa dia jangkau dan menurut mereka ini akan menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga solusi yang diberikan manusia akan senantiasa relatif. Relatif itu tidak pernah pasti. Ya, relatif itu akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda di antara manusia. Tidak akan pernah menyelesaikannya, bahkan akan senantiasa menimbulkan kekacauan dan perselisihan dalam kehidupannya. Nah, lantas kepada siapa kita memberikan beban untuk mengatur problem interaksi ini? Ya, tentu dari Yang Maha menurunkan Al-Quran, yang zat yang memberikan petunjuk lewat Al-Quran. Zat yang menciptakan manusia, zat yang menetapkan keterbatasan akal manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dalam firman-Nya Allah memberikan sebuah ayat ya dalam surah Al-Baqarah 213, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu, ya. Jadi sebenarnya sumber kita, nenek moyang kita adalah satu, ya, yaitu Nabi Adam. Ya. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina. Ya. Jadi setelah timbul perselisihan, ya, karena Allah menurunkan Adam dan sekaligus Hawa diturunkan dari surga, kemudian di bumi mereka beranak pinak, maka Allah mengutus para nabi, ya, sebagai mubashshirina, pemberi kabar gembira, dan wa mundhirina, ya, memberi peringatan. Wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq, ya. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, ya. Ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi dari ayat ini kita memberikan dapat mendapatkan petunjuk bahwa ya sebenarnya Allah lah yang akan menyelesaikan segala macam perselisihan, problem-problem di tengah-tengah umat manusia. Dengan cara apa? Ya tadi, ya, dengan wa anzala ma'ahumul kitab, ya, dan Allah menurunkannya bersama mereka kitab dengan benar, ya. Jadi para nabi ini dibekali kitab untuk memberi keputusan, untuk memberikan petunjuk, untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan di antara umat manusia. Jadi sesungguhnya problem umat manusia hari ini adalah bagaimana mendatangkan keadilan, dan siapa yang diputuskan, siapa yang ditetapkan untuk memberikan keputusan yang adil itu. Nah, itulah Allah melalui para nabi yang dengan mereka diturunkan kitab-kitab, ya. Dari umat terdahulu diberikan nabi, ya, diutus para nabi, kemudian berserta kitabnya sampai dengan
Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan kitab yang diturunkan yang final, yang paling sempurna dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya adalah Al-Quran. Jadi Allah yang punya kewenangan untuk mengatur segala macam perselisihan di tengah-tengah umat manusia. Nah, lebih jelasnya pemahaman terhadap dalil ini untuk menyelesaikan problem perselisihan antar manusia, maka diutuslah Nabi dan menurunkan Alkitab. Ya. Jadi ini tadabbur ayatnya. Ya. Kita mabrur ya, majelis tadabbur Quran. Nah, dari beberapa dalil ini kita mendapatkan ekstrak, ya, mendapatkan highlight bahwa ternyata problem perselisihan inilah yang terjadi di tengah-tengah manusia, dan inilah yang harus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan telah diutusnya nabi dan adanya Alkitab, seharusnya sudah tidak ada lagi perselisihan di antara manusia. Problem interaksi manusia dalam diselesaikan dengan adil dan akhirnya tidak relatif lagi, ya. Dengan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur, tidak ada lagi problem yang tidak bisa diselesaikan oleh umat manusia. Ya, karena sudah ada Alkitab yang dibawa oleh para nabi. Nah, berarti tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, dan jika menyimpang dari petunjuk Allah, maka kehidupan di dunia akan menjadi sempit, sengsara, dan menderita. Dan di akhirat juga diancam dengan siksa yang sangat berat. Konsekuensinya di sini. Ya, konsekuensinya adalah ketika manusia tidak mau taat, maka mereka yang pertama menderita atas ketidakadilan yang mereka ciptakan sendiri dengan keterbatasan akalnya. Yang kedua, di akhirat mereka juga akan memperoleh siksa yang berat. Nah, kita lihat dalil pertama ya. Tadi dalil pembuka saja. Ini dalil pertama yang mencoba untuk mengurai problem ekonomi, ya, perspektif Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas, ya, sebagai penjelas, ya, mengenai petunjuk itu dan pembeda, ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran ini berlaku sebagai petunjuk dan diciptakan sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Nah, pemahaman terhadap dalil ini adalah petunjuk bagi kehidupan manusia, maknanya adalah Allah ingin menunjukkan yang mana langkah-langkah perbuatan manusia yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan di dunia. Dengan kata lain, Islam diturunkan untuk mengatur perbuatan manusia. Sebagaimana inilah yang tadi dengan problem faktual bahwa manusia ini problemnya sekitar itu, konflik, sekitar sengketa, sekitar kesalahpahaman, ya. Dan itu terkait dengan perbuatan manusia. Kalau menurut kapitalisme yang tadi disebut bahwa problem ekonomi adalah kelangkaan barang dan jasa dan alat pemuasnya yang terbatas, ya kan, itu problem ekonomi yang selama ini kita dengar mulai dari SMA sampai di bangku kuliah, problemnya adalah kelangkaan barang dan jasa. Ya, berarti produksi, ya, berapa banyak yang diproduksi, ya, di mana sumber dayanya untuk mendapatkan itu, dan ya karena memang alat pemuasnya, alat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas. Ya. Islam tidak level untuk mengatur hal-hal yang sederhana, yang tidak complicated seperti itu. Ya, fokusnya Al-Quran mengatur hal-hal yang kompleks, ya, yaitu
perselisihan atau interaksi di tengah-tengah manusia. Nah, selanjutnya ekonomi Islam akan terfokus pada perbuatan manusia terkait dengan barang dan jasa. Dengan demikian, Islam tidak diturunkan tidak untuk mengatur kuantitas barang dan jasa, tetapi bagaimana kualitasnya. Kualitas barang dan jasa. Seperti apa kualitasnya dimaksud? Nah, itu insya Allah kita akan jelaskan di materi-materi berikutnya. Dalil kedua, ini surah Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti peringatan Allah, dalam hal ini syariatnya Allah, maka ya Allah akan memberikan kita penghidupan yang sempit. Ya, Imam Al-Qashimi menyebut bahwa sempit di sini perspektif duniawi, ya, bukan perspektif ukhrawi. Kenapa? Karena kalimat selanjutnya menjelaskan tentang hukuman dalam perspektif ukhrawi, ya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berarti kalimat pertama menyebutkan konsekuensi duniawinya. Kalimat berikutnya menyebut ini konsekuensi akhiratnya. Ya, ini juga dijelaskan dengan perspektif yang sama oleh Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullah. Nah, ini surat Thaha ayat 124. Pemahamannya adalah berpaling dari peringatanku, maknanya adalah menyimpang dari petunjuk Al-Quran, Islam. Penghidupan yang sempit maknanya adalah kesengsaraan hidup di dunia. Ya, sebagaimana pendapat Imam Tafsir menjelaskan tentang makna ma'isyatan dhanka ini. Kesengsaraan hidup termasuk dalamnya adalah kehidupan ekonomi. Ya, kehidupan ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan dan keadilan tadi. Diakibatkan manusia menyimpang dari petunjuk Islam. Nah, kita pantas merenung, ya, patut berpikir, apakah kondisi umat hari ini, terkhusus kaum muslimin, sudah merasakan kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi? Ya, kalau tidak, berarti ada yang salah dengan sistem yang mengatur kita. Kalau kita mengatakan bahwa Islam itu sempurna, maka kita harus mampu berpendapat, ya, mampu memberikan penjelasan bahwa Islam akan menyelesaikan problematika ekonomi. Ya. Berarti hari ini kita tidak diatur oleh Islam dan ujungnya pasti adalah kesengsaraan. Ya. Kalau kita menganggap Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu sempurna, ya seharusnya sudah orang-orang yang sudah tidak membutuhkan syariat Islam untuk menerapkan untuk diterapkan hari ini, seharusnya mereka bisa menjelaskan, ya, ada apa, kenapa tidak ada tidak berhubungan antara rahmatan lil alamin ini dengan kesejahteraan dan keadilan ekonomi itu. Ya. Nah, kesengsaraan hidup tidak dikaitkan dengan banyak sedikitnya barang dan jasa yang diproduksi manusia. Ya, pengaturan perbuatan manusia yang terkait dengan barang dan jasa merupakan masalah yang lebih asasi dibandingkan hanya sekedar masalah produksi. Ya, nah, bahkan dalam suatu hadis, ya, para sahabat pernah diberikan pelajaran, ya, sekaligus refleksi bagi Rasul sendiri, ya. Ketika itu Rasul dimintai petunjuk, ya, tentang bagaimana penyerbukan kurma, perkawinan antara kurma jantan dan kurma betina, ya. Nah, terakhir kesimpulannya, ya, Rasulullah menyampaikan, antum a'lam bi umuri dunyakum, kau lebih tahu urusan duniamu. Maka syariat dalam hal ini mengatur produksi itu berdasarkan keahlian kita, pengalaman kita, ya, bagaimana kita menyerbu kurma, ya, bagaimana kita menghitung efisiensi produksi, ya, berapa barang yang kita harus sediakan, ya, bagaimana
bagaimana kombinasi barang yang kita harus produksi, itu semua ya urusan dunia yang kita harus selesaikan dan akal kita sudah menjangkau hal itu. Beda dengan masalah perselisihan ini. Karena tidak bisa dijangkau oleh akal, maka kembali pada pengaturan Allah SWT lewat Quran. Ya. Nah, dalil ketiga, ini surah Al-Insan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani dan yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Ya, ujian di sini adalah perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya, ini kita diberikan potensi ya indrawi. Kita diberikan potensi hajatul udawiyah. Kita diberikan potensi naluri untuk mengamati apa yang menjadi petunjuk di sekitar kita. Ya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya, sesungguhnya kami telah menunjukkannya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur, ya, mengingkari. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalam wa sa'ira. Ya, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Ya. Nah, bagaimana pemahaman dalilnya? Allah telah memberikan petunjuk jalan lurus. Maknanya selain petunjuk Allah adalah jalan yang bengkok atau jalan kesesatan. Ya. Jadi petunjuk ini diberikan oleh Allah SWT yang melalui kitab suci yang diturunkan bersama para nabi, yang selain jalan ini tidak benar. Ya. Bagi yang mau mengikuti petunjuk tersebut, manusianya disebut bersyukur, dan yang tidak mau disebut kufur. Allah telah menyiapkan siksa yang sangat keras di akhirat bagi manusia yang tidak mau mengikuti petunjuk tersebut. Dengan demikian, mengikuti petunjuk bukan merupakan pilihan bebas bagi manusia. Ya. Mengikuti petunjuk merupakan keharusan. Ya, keharusan dan pilihan satu-satunya bagi mereka yang tidak ingin sengsara di dunia dan disiksa di akhirat. Maka disinilah kodrat manusia sebenarnya, ya, fitrah manusia sebenarnya untuk mengikuti apa yang menjadi pilihan Allah SWT. Satu-satunya pilihan Allah yaitu mengikuti petunjuknya. Ya. Lalu yang keempat, An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Oleh para ulama, la ta'kulu, ya, janganlah kamu makan juga disamakan dengan la ta'khudhu, ya, atau jangan mengambil. Jadi sama saja. Saya tidak makan, tapi ya saya cuma ambil kemudian dikasihkan ke anggota-anggotanya, dikasihkan ke keluarganya, dikasihkan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya meskipun bukan dia yang makan, tapi dia yang mengambil. Sehingga larangan ini juga berlaku la ta'khuzu, bukan hanya la ta'kulu. Jadi kita dilarang untuk memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Yang batil itu ya lawannya ya benar. Yang berarti di sini harus sesuai dengan syariat. Ya. Harus sah. Ya, lawannya batil kan sah, sahih, benar. Jadi sahihnya bagaimana ya? Ikuti Al-Qur'an dan sumber hukum Islam yang lain. Illa kecuali antakuna tijaratan antaradim minkum. Dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Berarti sudah ada syarat kedua. Dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, dan saling ridho. Saling ridho saja tidak cukup. Ya. Saling ridho saja tidak cukup. Harus benar juga. Ya. Sehingga
selain dengan cara benar, harus suka sama suka. Jadi sudah ada petunjuk, oh kalau suka sama suka berarti di sini refleksi keadilan, tidak zolim, ya, tidak zolim kepada yang lain. Dan ternyata ayat ini disandingkan dengan perintah dilarang membunuh diri, ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kau membunuh dirimu, ya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Pemahaman dalil yang keempat ini bermakna bahwa Allah menunjukkan bahwa manusia dilarang saling memakan. Bermakna saling mengambil harta sesama manusia dengan cara yang batil. Dengan demikian yang akan diatur oleh Islam adalah interaksi perbuatan manusianya dalam memperoleh barang dan jasa. Jadi mengambil ini adalah interaksi. Ya, saling memakan di sini adalah problem interaksi. Jadi problem ekonomi Islam lagi-lagi fokus pada bagaimana menyelesaikan problem interaksi. Islam tidak mengatur banyak sedikitnya, lagi-lagi tidak ada persoalan kuantitas barang dan jasa. Karena itu akan secara natural. Di pembahasan problem faktual juga kita sudah bahas bahwa manusia secara fitrah akan memproduksi sebanyak-banyaknya barang dan kelebihannya itu diberikan, dijual kepada yang lain. Dan kekurangan atas barang yang dimiliki dicari lewat jalur interaksi juga, ya. Jadi Islam hanya mengatur benar salahnya, halal haramnya dalam memperoleh barang dan jasa tersebut. Nah, sehingga problem interaksi yang dimaksud itu, ya, adalah, ya, bisa digambarkan kira-kira seperti ini. Ya, Islam itu fokus pada manusia, ya, karena manusia diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah, sebagai pembawa atau penjaga bumi, ya, penjaga bumi, ya, berikut dengan tugas-tugas atau misi-misi yang sudah diberikan oleh Allah SWT, yaitu beribadah. Ya, ibadah dalam hal ini ibadah secara umum, yaitu taat kepada Allah SWT. Nah, fokus Islam adalah manusia, dan manusia sendiri berada pada 3 dimensi setidaknya. Dimensi pertama, perbuatan manusia dalam interaksinya dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, perbuatan manusia dalam interaksinya dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, antar manusia. Nah, jadi bisa kita lihat, ya, ekonomi letaknya ada di dimensi ketiga. Karena itu tadi, ada interaksi dengan manusia yang lain. Nah, lebih detail lagi, ya, contoh di dimensi 1 ini adalah persoalan akidah, qaid, ibadah, ya, ibadah mahdoh tentunya, ya. Nah, kemudian dimensi kedua ada makanan, bagaimana dia minum, pakaian, akhlak, ya, jujur, amanah, dan seterusnya. Nah, itu adalah dimensi kedua. Dimensi ketiga terkait dengan bagaimana sistem pemerintahan, ya, karena ada satu pemimpin memimpin yang lain, ada mekanisme pertanggungjawaban amanah. Sistem ekonomi pun ada di sini, sistem sosial pun ada di sini, pendidikan, politik luar negeri, hukubat, ya, ada hudud, jinayat, ta'zir, mukhalafah. Ini semua adalah problem-problem interaksi. Ternyata sistem ekonomi ini terkait dengan muamalah ini. Muamalah, lebih khusus muamalah maliyah, ya, muamalah terkait dengan ekonomi, terkait dengan pengelolaan harta di tengah-tengah manusia. Nah, itu ruang lingkup syariat Islam, ya. Berarti syariat Islam mengatur tentang ini. Di sini tidak ada tentang produksi, ya. Tidak ada tentang produksi karena Allah sudah memberikan petunjuk, bukan karena tidak diatur oleh Al-Qur'an, justru Al-Qur'an atau syariat Islam, ya, memberikan kewenangan pada manusia untuk, ya, mengurusi urusan produksi sesuai dengan keahlian mereka. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, jadi Islam tidak perlu repot lagi, tidak level untuk mengatur hal-hal yang kecil seperti itu. Fokus syariat Islam adalah mengatur hal-hal yang besar yang menentukan nasib manusia di muka bumi ini. Ya. Dalil kelima,
Nah, ini sudah masuk problem fikihnya ya. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini juga lahir dari problem interaksi jual beli dan utang piutang. Nah, pemahamannya adalah ayat di atas ya tersebut adalah ayat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Ketika Allah SWT menyatakan bahwa jual beli adalah halal dan riba adalah haram, maka objek yang dituju oleh ayat tersebut adalah aktivitas perbuatan, ya, interaksi manusia dengan manusia yang lain berhubungan dengan perpindahan atau distribusi barang dan uang. Jadi Allah tidak akan bertanya berapa uangmu, tapi bagaimana kamu memperolehnya dan kemana kamu distribusikan. Karena itulah yang berhubungan dengan problem interaksi. Ayat tersebut bukan berhubungan dengan banyak sedikitnya atau kuantitas barang yang diperjualbelikan atau uang yang diutang piutangkan. Mau 5.000, mau 7 juta, mau 10 miliar, itu problem kuantitas. Allah tidak akan pertanyakan berapa, ya. Tapi pertanyaan Allah itu bagaimana kamu mendapatkannya dan bagaimana kamu membelanjakannya. Dalil ke-6. Nah, ini juga dalam halaman yang sama, ya, dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, ini ayat yang sangat tegas ini. Ya, maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba itu, karena ayat sebelumnya itu kan larangan tentang riba, ya. Jadi kalau kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Jadi Allah sendiri yang akan memerangi, ya. Kalau Amerika mungkin kita berperang masih ada peluang menang kalah, ya. Argentina kita lawan juga bisa punya peluang menang. Tapi kalau Allah dan Rasulnya kita sudah berperang, ya, maka kita tidak punya peluang sedikit pun untuk kalah. Lagi-lagi ini persoalan interaksi. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Pokoknya saja yang diambil, baik kita sebagai peminjam maupun si yang memberikan pinjaman. Ya. Sesungguhnya la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kamu tidak zolim dan tidak pula dizolimi. Ini kan makositnya ini adalah keadilan, ya. Yang dituju adalah keadilan. Ayat di atas menjelaskan bahwa jika manusia mau bertobat, maka caranya dengan mengembalikan pokok hartanya saja. Ya, jika hal itu dilakukan manusia, maka mereka tidak akan menzalimi. Zalim lawannya adalah adil. Oleh karena itu, Allah SWT menjamin apabila manusia mau meninggalkan riba, maka keadilan ekonomi insya Allah akan dapat terwujud. Jadi lagi-lagi keadilan. Dalil yang ke-7. Ini sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan Ahmad dan Tabrani. Sering kita dengar juga, ya. Kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak di sisi tuannya sebelum ditanya mengenai 5 perkara. Oke, kita tidak bisa ke surga atau ke neraka kalau 5 pertanyaan ini tidak selesai kita jawab. Tentang masa muda, apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukannya. Karena masa muda ini adalah usia yang sangat strategis, yang banyak tantangan, banyak godaannya, ya. Kalau tua biasanya diidentikan dengan orang yang sudah mau bertobat, ya. Nah, kalau muda masih merasa enteng, ya, sehingga ini dispesialkan. Tentang harta ternyata ada 2. Nah, di sini letak inti dari pembahasan kita. Dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, ya. Yang lainnya tentang ilmu, dari mana dia memperoleh, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu. Pemahaman dalil yang ke-7 ini, hadis di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban manusia terhadap harta kekayaan ada 2. Dari mana dan untuk apa harta itu dimanfaatkan. Dan demikian pertanggungjawaban harta itu terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait dengan benar salahnya dalam memperoleh dan memanfaatkan. Dan ini terkait
ini terkait dengan interaksi. Ya. Jika benar dapat pahala, jika salah disiksa. Pertanggungjawaban ini tidak berkaitan dengan banyak sedikitnya harta. Riba 1 rupiah dengan riba 10 juta rupiah, tidak ada perbedaan dosanya. Ya. Kesimpulan, ya, jadi problem ekonomi yang asasi menurut pandangan ekonomi Islam adalah masalah distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Ekonomi Islam lebih terfokus pada perbuatan manusianya, bukan pada kuantitas barang dan jasanya. Sebagaimana ekonomi konvensional, sosialisme maupun kapitalisme. Ekonomi Islam bersifat mengikat terhadap seluruh manusia dan Allah telah menyatakan siksa bagi yang menyimpang darinya. Jadi dari sinilah pondasi atau bangunan ekonomi itu ditegakkan. Tidak bergantung pada pondasi ekonomi lain. Kalau sekarang kita mengaplikasikan akad-akad syariah, lewat perbankan syariah, lewat lembaga-lembaga keuangan syariah, ketika terjadi krisis ekonomi, ya ikut krisis juga kitanya. Ya, karena tergantung sangat dengan pondasi ekonomi yang existing, yang sudah ada sebelumnya. Nah, demikian sebagai pengantar diskusi kita, insya Allah. Pengantar diskusi kita hari ini semoga memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi pemaparan materi dari Ustadz Suldirga. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand di Zoom-nya, dan nanti kita akan tunjuk untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin saya ada sedikit pertanyaan Ustadz terkait dengan penjelasan materi tadi. Di akhir materi tadi itu disebutkan terkait dengan kesimpulan bahwa dalam pandangan ekonomi Islam itu lebih mengutamakan persoalan-persoalan ekonomi itu lebih kemudian dilihat dari sisi perbuatan manusianya, bukan pada permasalahan-permasalahan terkait dengan kuantitas barang dan jasa. Mungkin bisa sedikit lebih dielaborasi Ustaz terkait dengan pernyataan tersebut, mengingat kita juga secara faktual kita akan bisa melihat bahwasanya di beberapa aspek ekonomi itu permasalahan yang kemudian kita alami itu memang ada terkait dengan pemenuhan barang dan jasa juga. Nah, itu maksudnya bagaimana Ustaz? Terkait dengan itu bahwasanya yang lebih fokus itu adalah pada perbuatan manusia, bukan terkait dengan kuantitas barang dan jasa. Karena di sebagian aspek ekonomi kan memang kita juga sebenarnya membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan kuantitas barang dan jasa itu. Misalnya saja soal ketersediaan bahan baku lah, atau juga terkait dengan apa istilahnya kelangkaan, itu kan terkait dengan itu juga. Bisa mungkin sedikit diperdalam penjelasan terkait dengan itu tadi. Jadi memang agak kabur ya, memang kalau kita melihat fakta hari ini dengan membandingkannya dengan kondisi ideal ya, karena kita sudah banyak diatur ya oleh sistem hari ini, sehingga untuk membedakan seperti apa kondisi ideal dalam Islam itu memang cukup sulit ya. Nah, tentu nanti insya Allah ini sebenarnya bagiannya materi-materi selanjutnya ya, karena ini sudah berbicara solusi ya, tapi tidak apa-apa sebagai gambaran umum seperti ini. Jadi Islam itu dalam makroekonominya ya, dalam pengaturan besarnya itu mengatur kondisi tiga kondisi prapasar, pada saat kondisi pasar, dan pasca pasar ya. Jadi kebanyakan sistem ekonomi langsung masuk ke pasar ya, tidak
tidak ada prakondisi dulu. Prakondisi itu yang dimaksud adalah bagaimana aturan mainnya. Ya, salah satunya saja yang kita sebut supaya lebih memberikan gambaran. Salah satunya adalah tentang pengaturan kepemilikan dalam Islam. Jadi sebelum masuk ke arena, ya, atau sebelum masuk ke pasar, Islam itu memberikan arahan tentang seperti apa komoditas atau objek barang dan jasa yang bisa dimiliki oleh individu dan yang tidak bisa dimiliki oleh individu. Nah, ini dulu yang diselesaikan di prapasar. Kemudian masuk ke pasar. Di pasar kan penuh dengan perbuatan-perbuatan atau interaksi-interaksi, ya, penuh dengan yang namanya pasar ya pasti ada interaksi antar manusia di situ. Nah, problem utamanya adalah ketika tidak ada prapasar tadi, maka ya jelas problem kelangkaan barang itu akan terjadi karena sumber daya itu bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ya, kenapa terjadi kelangkaan? Ya sesungguhnya karena orang tidak memiliki akses terhadap ya sumber daya itu. Kenapa? Karena ya yang seharusnya menurut pandangan Allah itu dibatasi, ya dibatasi, tetapi dikompetisikan secara penuh oleh manusia dengan keterbatasan akalnya. Nah, sehingga nantinya kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa apa yang langka itu akibat interaksi yang tidak selesai sebenarnya. Ya. Kenapa beras langka? Kenapa sembako langka? Kenapa hari ini pendidikan tidak merata? Kenapa kesehatan hanya untuk orang yang miskin saja problemnya? Ya, ya karena itu tadi tidak selesai di prapasarnya, ya, sehingga sistem distribusi itu tidak berjalan dengan normal. Apakah ada kompetisi kompetisi dalam sistem ekonomi Islam? Ada, tapi kompetisi itu hanya terjadi pada komoditas-komoditas yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikuasai. Ya, artinya syarak sudah memberikan izin untuk memilikinya. Nah, itulah kepemilikan individu. Ya, tetapi komoditas yang manusia tidak diberikan izin untuk menguasainya seperti kepemilikan umum dan kepemilikan negara, maka di situ manusia tidak memiliki hak secara individual. Ya, sehingga mekanisme prapasar ini sebenarnya akan menghilangkan problem kelangkaan itu. Karena yang dibebani untuk menyelesaikan problem kelangkaan sesungguhnya adalah negara. Ya, negara lah yang akan mengatur distribusi. Berarti kembali lagi ke distribusi. Tidak mungkin ada kelangkaan kalau tidak distribusi. Bukan karena tidak ada barang, tetapi ada barang, cuma dia menumpuk di titik-titik tertentu saja. Ketika barang tidak ada, beda ya. Kelangkaan barang itu karena memang tidak ada barangnya, dengan kelangkaan barang karena ya ada orang yang kuasai, ada pihak yang menguasai. Ya. Nah, untuk yang kedua ini jatuhnya bukan pada problem kelangkaan. Ini adalah problem distribusi. Ini adalah problem interaksi. Nah, disinilah dua kesulitan kita dalam menganalisis tentang kelangkaan yang mana dimaksud. Ya, kelangkaan pertama adalah kelangkaan karena ketiadaan barang sama sekali di muka bumi ini. Ya, seperti misalnya mesin teleportasi, ya, belum ada di muka bumi ini. Kalau mau pindah waktu ke masa lalu, ya, kan kalau orang mau butuh itu, ya butuh itu. Tapi ada tidak barangnya? Tidak ada. Oh, berarti ada yang kuasai? Tidak ada juga yang kuasai.
Ya, beda dengan ya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya pendidikan, kesehatan, ya, kebutuhan kesehatan. Ada tidak yang menguasai komoditas ini? Ada pasti. Ya, orang-orang kaya saja yang bisa yang bisa masuk perguruan tinggi yang berkualitas, ya, karena kuotanya kecil untuk umum, ya. Untuk kesehatan, siapa yang bisa berobat? Ya mereka yang punya sumber daya yang besar. Berarti dia terbatas untuk orang-orang tertentu. Ya, itu tidak disebut kelangkaan. Itu bukan masuk problem kelangkaan. Ya, beras misalnya, bagi sebagian masyarakat tidak mendapatkan, tapi bagi yang lain ada penumpukan. Bahkan ya ada gosip politik lagi, kita akan mengimpor beras dalam waktu dekat. Ya. Apakah tidak ada beras? Ada, tapi kan numpuk di yang lain. Dan ini adalah masalah distribusi, bukan lagi masalah produksi, bukan lagi masalah kelangkaan. Jadi kelangkaan ini memang kita harus posisikan dengan benar. Apakah kelangkaan ini karena ketiadaan barang dan jasa sama sekali, atau kelangkaan ini diakibatkan karena kesalahan distribusi, ya. Nah, ini insya Allah di segmen series berikutnya, ya, insya Allah kita akan masuk ke bagaimana mekanisme pasar dalam syariah, ya. Nah, kalau ini memang kita masih berbicara tentang filosofis, ya, sehingga kita belum terlalu masuk ke teknis, ya. Kalau masuk dalam mekanisme pasar, ya, kita sudah membahas tentang bagaimana sistem pemilikan, bagaimana aspek permodalan dalam Islam, perindustrian dalam Islam, kemudian jual beli dalam Islam, ya, sampai dengan kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam. Itu kita akan bahas, ya, berangkat dari filosofi ini semua, ya, berangkat dari problematika yang kita bahas hari ini. Demikian. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Sekali lagi saya mengajak rekan-rekan semua yang berada di forum Zoom kita, jika ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, saya persilahkan. Kalau misalnya ada kendala teknis atau yang lainnya, bisa juga lewat chat di di bar chat kita di Zoom ini. Kemudian saya mau melanjutkan sedikit juga, Ustaz, terkait dengan materi kita tadi. Itu kan ada beberapa dalil tadi yang sudah dijelaskan, dan beberapa dalil itu mungkin dipahami secara sederhana saja oleh sebagian, bukan sebagian, ya, mungkin oleh sebagian besar masyarakat Muslim, bahwasanya dalil-dalil terkait dengan ekonomi tadi itu yang jadi pemahaman atau basis dari filosofi ekonomi Islam itu sebatas hanya di hal-hal yang bisa dianggap remeh-remeh saja, Ustaz. Saya biasa mendengar misalnya di berbagai macam forum pengajian misalnya, atau forum Jumat misalnya, Jumat, ketika bicara soal ekonomi Islam itu, para dai, mohon maaf ya, saya bukan, tapi mungkin dalam tangkapan saya seperti itu. Saya ada para dai yang kemudian mencukupkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim ini dalam berekonomi itu ya cukup dengan itu tadi, saya menggerakkan ekonomi umat dalam artian belanja di warung muslim, kemudian ya tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak, kemudian ya macam-macam lah terkait dengan melihat apa yang kita produksi, apa yang kita tawarkan ke orang lain, apa yang kita jual, cuma sekedar di permasalahan-permasalahan seperti itu. Sementara kan tadi kalau di di penjelasan tadi itu, di beberapa kelas selanjutnya nanti insya Allah kita kan bahkan membahas hal-hal yang lebih dari itu, ya, karena ekonomi ini kan banyak berkaitan juga misalnya dengan lapangan pekerjaan atau pekerjaan itu sendiri, juga terkait dengan misalnya nilai mata uang dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini mungkin juga untuk jadi masukan bagi rekan-rekan semua, misalnya dalam mengajak orang-orang untuk memahami sistem ekonomi Islam ini sekompleks apa sih sebenarnya saat kita harus
harus menelisik ini sistem ekonomi Islam ini, dan sehingga ketika kita misalnya membuka materi-materi seperti ini atau mengajak orang-orang untuk kemudian masuk dalam forum-forum ekonomi Islam seperti ini, itu mereka tidak akhirnya berpikir, ngapain juga saya masuk ngurusin yang begitu-gitu, sementara kan saya kan ini pelaku ekonomi mikro misalnya kan. Jadi saya coba ya dagang di pasar dan seterusnya, itu ngapain juga saya harus tahu permasalahan-permasalahan begini. Nah, ini mungkin sedikit saja, Zat, berbagi pengalaman saja terkait dengan mengajak orang untuk lebih banyak mengkaji terkait dengan ekonomi Islam. Dan ini karena saya terus terang mengajak beberapa orang itu ya seperti itu, lihat judul-judul materi itu saja itu, kemudian kayaknya agak-agak resah juga mereka mau ikut solusi Islam mengatasi inflasi misalnya dan seterusnya, itu bagi mereka itu menjadi sesuatu yang aduh gimana ya, kayaknya bukan gue deh kayak gitu Zat. Bagaimana itu Zat? Memberi sedikit Baik, pencerahan Insya agar Allah. mereka itu mau lebih sedikit memahami terkait dengan hal-hal yang dasar dalam ekonomi Islam. Masih mute kayaknya Zat. Oh, ya, Afan. Jadi, Masya Allah, seperti itulah gambaran masyarakat kita ya, terutama kaum muslim ini ada hari ini. Mereka cenderung bergerak kalau itu memberikan keuntungan ya atau benefit yang sifatnya material ya, dengan dia ya. Sama ketika kita dakwah kepada pengusaha untuk dakwah sistem ekonomi Islam itu sangat sulit, kecuali kalau mereka ditawarkan dengan hal-hal yang sangat berkaitan dengan kepentingannya dia, tentang bagaimana strategi bisnis, belajar tentang hal-hal yang terkait dengan bisnis mereka ya. Sesungguhnya ini mempelajari atau memandang sistem ekonomi Islam sama dengan sistem ekonomi yang lain. Kita oleh guru-guru kita diajar untuk senantiasa berpikir global ya, meskipun ya kita bertindaknya secara lokal, tetapi itu sesungguhnya adalah kepakan sayap kupu-kupu yang turut mempengaruhi hembusan angin di hutan Amazon ya. Jadi ketika kita memandang sistem sosial hari ini ya sama juga ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial itu ijtimai, interaksi di tengah-tengah masyarakat, maka kita cenderung punya kepentingan untuk menyelesaikan problem kita saja, apa yang dekat dengan kita, berhubungan dengan tetangga kita, berhubungan dengan keluarga kita, teman-teman kita, dan lain-lain. Selain itu ya bukan urusan kita ya. Makanya Allah memberikan peringatan keras bagi orang yang senantiasa menyebut bahwa ini bukan urusan saya ya. Padahal hakikat dakwah sebenarnya adalah bagaimana mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kaum muslimin secara keseluruhan, bukan secara individual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara filosofis juga Islam punya maqasid syariah, punya tujuan diturunkannya syariat Islam ya, yang berarti bahwa syariat Islam ini pasti punya benefit, pasti punya maslahat ya. Apapun kondisi kita ya hari ini, ketika kita berdakwah pasti akan mendatangkan maslahat ya, baik secara duniawi dalam tanda kutip maupun secara ukhrawi ya. Maksudnya seperti apa ya, ketika kita ya ini dalam skala makro misalnya, ketika kita membahas tentang hukum riba ya, apa dampaknya riba bagi saya misalnya, apa dampaknya orang yang minjam dikenakan riba, apa efeknya bagi kita, apa efeknya bank yang begitu besar ya, 5 besar perusahaan di Indonesia itu dari bank, apa efeknya bagi kita ya sebagai seorang yang mungkin bergelut dengan keseharian kita yang di skala mikro saja. Nah, itu kan menjadi tantangan besar ya. Tapi Islam sudah menegaskan bahwasanya di setiap kehadiran syariat Islam mengatur, pasti di situ ada maslahat, dan di mana ketiadaan syariat di situ
pasti ada mudarat yang lahir di tengah-tengah umat manusia. Sehingga nanti kita akan banyak cerita tentang problem-problem ekonomi. Ini kan secara filosofis dulu. Nanti secara teknis itu akan sangat kelihatan. Riba itu konektivitasnya di mana di tataran makro, di skala dunia, di skala Indonesia misalnya, di skala bisnis kita atau keseharian kita ya seperti apa. Ya, sesungguhnya problematika ekonomi makro ya, adanya krisis, kalau problematika ekonomi makro itu kan krisis ekonomi ya, resesi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tidak terjadi atau minus, kemiskinan, itu kan skala makro. Nah, ini efek itu tadi ya, adanya sistem ekonomi yang tidak diatur dengan syariat Islam. Nah, ketika kita mampu untuk berpikir secara makro ya, maka kita akan dengan mudah menghubungkannya dengan urusan-urusan mikro kita ya. Misalnya kita tidak bisa mengakses ya suatu komoditas tertentu misalnya, itu disebabkan karena kebijakan makro ya sesungguhnya. Jadi ya mungkin bukan kita, tetangga kita, teman kita yang kesulitan dan seterusnya ya. Dan ya cenderung memang orang-orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya atau orang-orang yang diuntungkan oleh sistem ini tidak merasa bahwa ada masalah di dalam pengaturan sistem ekonomi. Meskipun saya jamin pasti mereka akan merasakan satu titik di mana mereka juga punya masalah. Ya. Karena fitrahnya adalah ketika sistem Islam tidak diterapkan, mereka pasti akan menemukan masalah secara fitrawi ya. Mungkin di satu bidang tidak, tapi di sisi lain, di problematika kehidupan lain, mereka akan menemukan masalah sendiri. Ya, sehingga karena dakwah pada hal yang makro itu mempengaruhi hal yang mikro, sehingga ini akan memberikan satu amunisi bagi kita sebenarnya untuk menyampaikan pemahaman ini terkait dengan urusan-urusan mereka juga ya. Tapi di luar dari itu, motivasi kita mendakwahkan Islam, mendakwahkan sistem Islam ya sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kita adalah ya tentu niatnya adalah niat ukhrawi, niat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan niat seperti itu, insya Allah ya kita akan banyak menyelesaikan problematika kehidupan. Sama halnya ketika kita mendakwahkan nutup aurat ya, interaksi yang benar antara laki-laki perempuan, itu tidak akan pernah mendapatkan ujung kalau kita mengandalkan dakwah individu saja. Ya, semasif apapun individu ini terorganisir, tidak akan kalah oleh negara ketika negara yang mengorganisir. Ya, sama dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini tidak akan mungkin bisa selesai kalau dakwah individu-individu saja. Individu ini hanya untuk memberikan penyadaran umum di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka dengan kesadarannya ya mau menerapkan sistem Islam secara dalam skala makro. Sehingga dengan skala makro ini syariat Islam itu akan diterapkan dengan sempurna, dan dengan kesempurnaan syariat Islam itu akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Jadi tidak ada yang mungkin ulama-ulama yang hari ini kita kenal banyak di luar sana, banyak fokus pada dakwah individu, perbaikan individu. Sesungguhnya itu sangat kecil dibandingkan ketika ya amal jariah kita nanti insya Allah ketika negara sudah menerapkan sistem Islam, dan itu atas kontribusi kita. Ya, Allah akan memperhitungkan sekecil apapun kontribusi kita dalam mendakwakan Islam. Dan ya kita selalu diberikan semangat, kita tidak dituntut hasilnya karena bukan kewenangan kita atas hasil itu. Yang Allah pertanyakan nanti adalah kontribusi kita sekecil apapun itu.
Ya, dan multiplier efek, multiplier pelipat ganda yang terbaik adalah dakwah jamaah, dakwah pada skala makro. Karena inilah yang menyentuh banyak hajat hidup orang banyak permasalahan-permasalahan orang di luar sana. Beda kalau individu diperbaiki satu dapat pahala satu. Alhamdulillah penting untuk memperbaiki individu. 2, 3, 4. Kalau dalam kehidupan kita bisa mendakwai 10, 100 orang kita bisa perbaiki. Tapi dengan dakwah skala makro ini kita bisa memperbaiki ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang setelah syariat Islam ini nantinya tegak. Dan kita akan terkaget-kaget nanti mendapatkan pahala kita yang kita tidak merasa lakukan. Ya, karena sesungguhnya dakwah jamaah ini ya akan mengejutkan hasilnya. Ya, sepanjang insya Allah kita ridho dan Allah ridho kepada kita. Mungkin demikian Ustaz yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Tentu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semua, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pekan-pekan berikutnya. Ya, saya serahkan kepada Ustaz Dahlan. Baik, terima kasih atas penjelasan Ustaz. Jadi demikian tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Ustaz Suldirga terkait dengan kelas-kelas kita ya yang membahas terkait dengan masalah ekonomi ini. Bagaimana kemudian kita meski ya sebagai masyarakat yang awam ya, kita juga selalu merasa bahwa kita ini ya hanya remah-remah di pinggiran apa namanya di pinggiran piring gitu. Tapi ya tadi apapun yang kemudian terjadi itu ya ada tadi apa yang disebut dengan butterfly effect-nya ya. Jadi apa yang kemudian kita lakukan, hal yang kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak besar di apa namanya di skala yang lebih besar ya. Dan pemahaman yang kemudian kita dapati dalam hal-hal ini ya, dalam membahas soal ekonomi, soal konsepnya, soal filosofinya, soal bahkan hal-hal yang teknis tadi, insya Allah itu menjadi sebuah pemahaman yang akhirnya nanti sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Suldirga akan menjadi penguat kita untuk memberi penyikapan yang tepat ya terhadap problem-problem ekonomi yang juga tentunya akan melanda kita ketika hal yang besar itu, yang global, yang makro tadi itu bermasalah, tentunya akan berefek pada kita, dan apa yang kita lakukan itu bisa akhirnya tepat sasaran. Solusi yang kita berikan itu bisa tepat sasaran ketika kita memahami hal-hal yang sifatnya lebih makro tadi. Dan mudah-mudahan dengan adanya kelas-kelas seperti ini yang dibawakan oleh apa namanya orang-orang yang memang pakar di bidangnya, insya Allah ini akan membantu kita banyak belajar, dan akhirnya syukur-syukur nanti bisa membuat kita menambah keimanan kita dan keyakinan serta kepercayaan kita pada Islam, bahwa Islam ini kemudian membawa sebuah aturan yang sangat sempurna dan paripurna untuk kita semua, sehingga insya Allah kita apa sudah tepat ketika kemudian menceburkan diri dalam dakwah ini, ikut menyebarluaskan dakwah Islam, dan tentunya berupaya untuk membangkitkan kembali sebuah sistem dan peradaban Islam, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Suldirga atas materinya hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang lebih complicated lagi nanti, insya Allah. Dan mungkin nanti di materi-materi teknis itu saya yakin akan lebih banyak pertanyaan, karena itu akan sangat apa namanya bersentuhan dengan kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua peserta yang hadir, atas kehadirannya di kelas kita atau di mabrur kita kali ini, mabrur yang ke-100 ya, spesial ini, mabrur yang ke-100 untuk Dr. Gigi Muhammad Yudin. Alhamdulillah saya lihat hadir ini Dr. Ilhamuddin ya. Kemudian ada juga Pak Sumardiono ya. Ada beberapa rekan mahasiswa juga yang hadir. Terima kasih. Pak Lompo Ramos ya, terima kasih atas kehadirannya juga. Pak Dr. Taufik juga terima kasih atas kehadirannya di kesempatan kali ini. Semoga kehadiran kita ini berberkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita dengan keimanan, keislaman, dan juga keistiqomahan dalam Islam. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri edisi Mabrur
kita edisi 100 ini. Saya tidak berhenti-berhenti mengucapkan. Saya karena dari segi hitungan ini 100 ini luar biasa ini. Apa namanya? Berarti edisi kita yang ke 100 ini menunjukkan bagaimana kemudian perjalanan mabrur ini harus selalu ini ya, selalu dikawal ya. Sehingga para peserta juga saya mohon bantuannya untuk mengajak lebih banyak orang untuk hadir dan mengambil banyak manfaat di majelis kita di Mabrur ini, insya Allah. Baik, sekali lagi juga terima kasih kepada Ustaz Zulhijjah Dini atas materinya dan kesempatannya untuk mengisi dan rutin mengisi Mabrur kita. Semoga Allah SWT memberi kesehatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan bagi beliau, insya Allah. Kita tutup dan banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di mabrur kita selanjutnya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.